Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. Saya dari mahasiswi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya mahasiswi semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pramuka yang berjudul tentang api unggun. Dapat kita lihat di PowerPoint saya. Pengertian api unggun. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Pramuka pecinta alam atau peminat kegiatan alam bebas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. Nilai pendidikan dari api unggun yang pertama adalah mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama atau gotong royong, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan, mengembangkan bakat dan kreativitas, dan memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Nah, nilai pendidikan dari api unggun ini dia mempererat persaudaraan seperti pada berkemah. Mereka menghidupkan api unggun itu bersama-sama, itu termasuk mempererat persaudaraan atau silaturahmi. Nah, yang kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Di sini juga dalam berkemah, membuat tenda ataupun membuat api unggun, mereka itu bergotong royong, melakukannya dengan bekerja sama. Dan menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, seperti kita fobia terhadap api, mungkin ada seseorang yang fobia terhadap api, baik api ataupun hujan, ada juga. Nah, dia juga harus berani menghidupkan api itu sendiri dan menimbulkan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Kemudian, makna dan fungsi api unggun pada kegiatan pramuka. Berikut ini beberapa makna yang dapat dicapai ketika mengikuti kegiatan api unggun dalam sebuah perkemahan. Yang pertama, mendapatkan kehangatan. Tidak dapat dipungkiri, biasanya suasana di bumi perkemahan sangatlah dingin, apalagi ketika berkemah di daerah pegunungan. Oleh karenanya, api unggun merupakan salah satu solusinya. Dengan adanya api unggun, ini para pramuka atau anggota yang berkemah akan mendapatkan kehangatan. Yang kedua adalah menimbulkan semangat. Biasanya, kegiatan api unggun dilaksanakan pada malam-malam terakhir kegiatan perkemahan, di mana semua atau sebagian peserta telah merasa lelah, letih, capek, atau jenuh. Nah, di sini api unggun kembali menjadi solusi karena api unggun melambangkan kobaran semangat yang membara. Dan seakan-akan tidak boleh padam, begitu pula pramuka semangatnya janganlah sampai padam. Itulah sebabnya di dalam penyulutan api unggun biasanya dimulai dengan upacara untuk memberi kesempatan pada seluruh peserta untuk menghayati makna api unggun tersebut. Yang ketiga, mencapai kegembiraan. Mengingat pada akhirnya perkemahan suasana peserta yang telah merasa lelah, letih, capek, dan jenuh, sementara pramuka itu harus selalu senang dan bergembira, maka lagi-lagi api unggun menjawab permasalahan itu. Sebabnya ketika penyulutan api unggun selesai dilanjutkan dengan atraksi seni, baik itu menyanyi maupun keterampilan lainnya yang semuanya bertujuan untuk membuat semua yang hadir merasa senang dan melupakan rasa lelah, letih, capek, dan jenuh yang dirasakannya saat itu. Kemudian tata cara pelaksanaan api unggun. Yang pertama, tempatnya diselenggarakan api unggun adalah di medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dengan permukaan yang rata. Yang kedua, bila api unggun dilaksanakan di lapangan berumpu yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan tersebut rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak terlihat bekasnya. Dan yang keempat adalah tidak merusak lingkungan setempat. Macam-macam bentuk api unggun itu ada 4. Yang pertama, bentuk piramid, dibagi dalam 2 bentuk api unggun, yaitu berbentuk segitiga dan berbentuk segi 4. Dan yang kedua, bentuk pagoda, di tengah terdapat kayu besar yang dipancangkan kayu lain, disandarkan pada tonggak tersebut, di tengah-tengah diberi kayu yang mudah terbakar. Dan yang ketiga, bentuk pagoda roboh, ujung kayu diatur agar di tengah-tengah di tempat pertemuan kayu diberi kayu kecil atau sampah yang mudah dibakar. Pagoda roboh dibuat bila mana bentuk dan panjang kayu tidak sama. Kemudian yang keempat, bentuk kursi, bentuk api unggun seperti kursi menggunakan kayu yang diletakkan berjajar seperti kursi. Acara api unggun. Pada acara api unggun, peserta menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan menampilkan kreasi seni berupa musik, gerak
lagu, lawakan, sandiwara, fragmen, dan lain sebagainya. Untuk kelancaran pelaksanaan api unggun, perlu dibentuk tim pelaksanaan yang bertugas mempersiapkan mengatur jalannya api unggun serta melakukan pembenahan kembali tempat api unggun setelah acara selesai. Pembina pramuka yang mengikuti acara api unggun hendaklah ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara api unggun berlangsung. Api unggun sebagai kegiatan di alam terbuka dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik sehingga tepat kiranya bila api unggun dinyatakan sebagai alat pendidikan. Penyelenggaraan dapat diprogramkan secara terbuka di gugus depan maupun kuartir ranting. Nah, pada PowerPoint judul besarnya tentang api unggun. Ternyata dari yang kita baca, api unggun ini juga bisa mengakibatkan kebahayaan dalam kebakaran. Api unggun menyala secara tidak terkendali, bisa menyebabkan kebakaran hutan atau gambut. Percikan bara api atau lelautan yang terbawa angin bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran daun kering di permukaan tanah dan semak-semak yang turut terbakar menjadikan api cepat menjalar. Jadi kita juga mencari tempat itu yang strategis seperti yang ada di PowerPoint saya tadi. Kemudian kita juga melihat bagaimana apinya, besar atau kecil, maksimal atau minimal apinya, dan bahaya kebakaran dapat dihindari dengan membuat api unggun di tempat terbuka yang jauh dari pepohonan, semak-semak, tenda, atau benda-benda yang mudah terbakar. Lokasi sekitar api unggun harus bebas dari rumput, daun, atau ranting kering yang mudah terbakar. Api unggun sebaiknya tidak dinyalakan di atas tanah yang di bawahnya terdapat akar-akar pohon atau gambut untuk menghindari kebakaran di bawah tanah yang tidak terlihat. Kebakaran dapat dicegah dengan menutupi bagian dasar api unggun dengan tanah atau pasir sebelum menyusun kayu atau ranting untuk api unggun. Selain itu, air dan tanah perlu disediakan secukupnya untuk memadamkan api unggun. Walaupun sudah dipadamkan, api harus betul-betul dipastikan sudah padam dengan disiram dan ditutup dengan tanah atau pasir. Nah, tadi saya beritahu api unggun ini juga bisa membuat perkemahan menjadi kebakaran ya. Nah, pada itu juga supaya kita menghindari kebakaran tersebut, tadi sudah saya jelaskan, kita membuat api unggun itu di tempat yang terbuka, jauh dari perpohonan, semak-semak, tenda, atau benda-benda yang mudah terbakar. Nah, api unggun di berbagai dunia juga disebut dengan campfire, sedangkan api unggun yang lebih besar disebut dengan bonfire. Istilah bonfire itu digunakan untuk api yang memang dinyalakan sebagai bagian dari upacara keagamaan. Kemudian asal usul kata bonfire adalah tradisi orang Celt ya, membakar tulang-tulang hewan yang disebut dengan bonfire atau api tulang untuk mengusir arwah jahat. Itu dilaksanakan setiap bulan November di Britania Raya. Dilangsungkan perayaan api unggun dan kembang api yang disebut malam Guy Fawkes di Irlandia Utara. Pertempuran Boyne 12 Juli 1690 diperingati dengan menyalakan api unggun. Baik, sampai disinilah penjelasan saya tentang mata kuliah pramuka, yaitu pada bab api unggun. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.